Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Melihat situasi yang terjadi, Kapten Wei melompat dan berusaha menghancurkan perangkap yang dibuat oleh ras monster. Dia menggunakan jurus aura jahat untuk menghancurkan perangkap tersebut. Namun monster gurita menggunakan kekuatan lautan darah tiada habisnya, sehingga serangan Kapten Wei yang begitu kuat hanya percuma sia-sia. Dia kemudian terjatuh akibat kuatnya musuh yang dilawannya. Kapten Wei kesal dengan situasi yang terjadi. Menurutmu senjata asli sepertinya memiliki bawaan tekanan darah di manusia. Dirinya tidak bisa mengeluarkan 1% kekuatannya. Sedangkan Suhan masih berdiri dengan santainya, di saat para mahasiswa lainnya terjatuh kesakitan dikarenakan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan gejolak darah di dalam dirinya. Longsan yang masih berusaha berdiri sekuat tenaga, kesal dengan ras monster. Dia mengungkapkan bahwa ras monster sangat berani karena telah membodohi anak ketiga dari keluarga Long, sehingga dia akan mengingat itu. Terlihat salah satu orang ditangkap monster gurita, dan kemudian mereka juga mengambil para murid lainnya satu persatu untuk mereka jadikan makanan. Karena menurut ras monster, manusia itu adalah makanan yang begitu nikmat. Liang Shu yang tergeletak di lantai bertanya kepada Suhan, apa dia akan melihat semua orang dikalahkan? Suhan menyebutkan bahwa senjata asli ini dibuat secara khusus untuk darah manusia, dan manusia biasa tidak akan bisa menahannya sama sekali. Suhan kemudian memanggil Yinchi Shanzhen dan juga Niwang, bahwa mereka berdua adalah seorang supernatural. Dengan kata lain tubuh mereka berdua bukan murni darah manusia. Sekarang cobalah stimulisikan darah supernatural di tubuh kalian, perintah Suhan. Namun Silverwing menjelaskan bahwa itu tidak mungkin, karena mereka berdua sudah mencobanya. Bagaimana mungkin? Kami semua tetap manusia, dan kami sangat depresi di sini, sehingga kami bahkan tidak bisa menstimulasikan darah kekuatan supernatural, ucap Silverwing. Namun Suhan kemudian mengeluarkan kekuatan dan memasukkannya ke dalam kepala kedua anggotanya. Suhan menyebutkan bahwa dirinya sudah menggunakan teknik rahasia, yang mana bisa membantu kalian. Silverwing yang menerima kekuatan itu sangat terkejut, dirinya paham, kemudian dia berdiri dan mengeluarkan kemampuan stimulasi. Raja Sapi juga mengeluarkan kekuatannya, akhirnya mereka berhasil keluar dari tekanan tersebut, mereka berdua maju dan menyerang monster gurita. Monster gurita yang melihat mereka berdua bisa menyerang, sangat terkejut, menurutnya apa yang terjadi, karena tidak tertekan. Niwang melompat dan melaju dengan cepat langsung menyerang salah satu monster gurita. Silverwing juga mulai terbang dan melakukan serangan dengan jarum-jarum dari sayap miliknya. Terlihatlah tentakel milik monster gurita yang dilawannya langsung terputus, akibat serangan yang dilayangkan oleh Silverwing. Longsan yang melihatnya tersenyum, dia mengungkapkan bahwa itu sangat menarik. Karena mereka menurutnya bisa menstimulasikan darah yang bisa bukan milik manusia. Dia juga mengungkapkan bahwa dia juga bisa, karena keluarga Longnya sangat hebat dalam hal ini. Longsan kemudian meminta Xiaoyun dan juga Meng Ke untuk melindungi bocah yang dia selamatkan. Karena dirinya akan pergi dan membereskan dua monster itu, ucapnya dengan sangat percaya diri. Terlihat Silverwing dan juga Niwang sedang melakukan pertarungan yang cukup sengit dengan dua monster gurita yang memasang perangkap. Silverwing dan juga Raja Sapi terdorong akibat serangan dari monster gurita yang cukup kuat. Silverwing mengungkapkan meskipun tidak ada lagi pengaruh dari lautan darah tiada habisnya. Kekuatan dari dua monster itu tidak lemah, tidak mudah untuk membunuh mereka. Suhan, kamu tahu, kamu pasti punya cara, kenapa kamu masih tidak bergerak? Tanya Silverwing. Suhan kemudian memperhatikan anak kecil yang bersama Meng Ke dan juga Xiaoyun. Suhan menyebutkan kepada Silverwing bahwa dia tidak bisa menggunakannya, keluarga Long akan mengurus dua monster itu, dirinya punya hal lain, ucap Suhan. Suhan begitu intens memandangi anak kecil yang sedang menangis karena ketakutan. Longsan kemudian melakukan perubahan naga, dan terlihatlah perubahan naga yang cukup besar. Di mana naga tersebut berwarna biru dan menjulang tinggi.
Kemudian Longsan mulai melakukan serangan, dia menyebutkan kepada dua monster gurita tersebut, beraninya mereka membandingkan kekuatan ras monster dengannya. Liangshu yang melihatnya sangat terkejut, karena orang tersebut sebenarnya bisa berubah menjadi seekor naga. Long Aotian, ini tidak seperti dia bisa melakukannya, apa mereka semua naga? Ucap Liangshu sangat terkejut. Suhan berpikir bahwa darah dari keluarga Long sangat kuat, hingga itu melebihi imajinasi orang biasa. Ini juga dasar kepercayaan diri mereka berdiri tegak sebagai keluarga kultivasi nomor 1 di Cina. Terlihat serangan pertama dari Longsan berhasil mengenai monster gurita tersebut dengan cukup kuat. Para murid yang melihatnya sangat bahagia, karena Longsan begitu kuat. Setelah Longsan berubah menjadi bentuk naga, lautan darah tiada habisnya tidak punya efek pada dia. Tapi juga meningkatkan kekuatannya dengan hebat, ucap beberapa mahasiswa kagum dengan Longsan. Dia kemudian menghadapi Lu Yunzi dan tertawa dengan bangganya. Dia mengajak Lu Yunzi untuk bergabung dengannya, dan tidak perlu khawatir, ucap Longsan. Kaki naganya kemudian menghajar monster gurita dengan begitu kuatnya, sehingga mati, dan mengeluarkan pil iblis. Para mahasiswa terkejut dengan Longsan, karena berhasil membunuh kedua iblis gurita. Mereka menyebutkan bahwa Longsan dari Akademi Tianjing itu sangat kuat. Dan pada saat kritis, mereka bisa mengandalkan murid-murid dari Akademi Tianjing. Qingya yang mendengarnya di belakang mahasiswa Tianjing sangat kesal. Murid Tianjing itu mengejek Universitas Qingbei sangat buruk pada tahun ini, dan mereka sangat tidak berguna. Qingya langsung marah, dia mengatakan siapa yang kalian bicarakan. Dirinya tidak punya waktu untuk bergerak, kalian Akademi Tianjing tidak memiliki pemahaman apapun, ucap Qingya sangat kesal. Di lain pihak, Longsan memberikan pil iblis kepada Yunzi dengan santainya. Longsan menjelaskan, meskipun itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung, itu bisa memelihara akar, sangat berguna untuk kultivasi. Jelas Longsan mencoba menarik perhatian Yunzi. Sedangkan Yunzi hanya memandang Longsan dengan apa yang diberikannya. Sedang Liangshu menyegil Suhan, bahwa Longsan akan menjadi pemimpin pasukan Lu, apa Suhan tidak peduli dengan itu. Suhan yang mendengarnya hanya bingung, dia kemudian menyuruh Liangshu untuk segera menyingkir. Dan memberitahunya untuk bersiap bertarung. Liangshu terkejut dengan pernyataan dari Suhan. Menurutnya monster itu sudah mati, kenapa kita harus bertarung, dan kalau bertarung, dengan apa lagi? Tanya Liangshu kepada Suhan. Tiba-tiba di setiap kujur tubuh para mahasiswa yang berada di dalam perangkap, keluar darah. Darah mereka dan berkumpul menjadi satu. Banyak mahasiswa kebingungan dengan fenomena yang terjadi, bagaimana bisa darah keluar secara otomatis. Mereka mengatakan itu akan berakibat buruk jika kehilangan sepertiga darah, akan membuat mereka menjadi lemah. Apa yang sebenarnya terjadi, ucap beberapa mahasiswa kebingungan. Dan berkumpullah darah tersebut dengan dua gumpalan dan berubah menjadi monster gurita kembali. Monster gurita yang telah dikalahkan oleh Longsan telah bangkit kembali dengan darah yang terkumpul dari para mahasiswa. Terlihat kedua monster tersebut muncul dengan begitu besarnya, semua orang terkejut dengan kehadiran monster yang telah mati. Kapten Wei, yang melihatnya juga terkejut karena monster tersebut bangkit kembali. Monster itu tertawa dengan keterkejutan para manusia. Mereka menyebut manusia sangat bodoh, menurutnya senjata asli lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Mereka menyebut diri mereka abadi di lautan darah tiada habisnya, dan manusia hanya membunuhnya sekali. Maka lautan darah tiada habisnya akan secara otomatis menarik darah dari tubuh kalian untuk menghidupkan kami kembali, ucap kedua monster tersebut. Kemudian kedua monster tersebut dengan tertawa, mulai menyerang para manusia dengan tentakelnya. Mereka mengatakan, jika dirinya hanya diam saja dan membiarkan para manusia membunuh dirinya, kalianlah yang akan mati di akhir. Jangan memberikan perlawanan sia-sia, menjadi makanan adalah pilihan terbaik kalian para manusia, ucapnya, kemudian menarik para manusia satu persatu. Silverwing yang melihatnya tidak tinggal diam, dia kemudian memotong tentakel yang membawa para manusia tersebut. Serangan tersebut berhasil memotong tentakelnya, dan tak lama kemudian Raja Sapi langsung menyerang monster itu. Sedangkan Longsan dengan bentuk naganya mulai menyemburkan kekuatannya yang begitu kuat, dia berhasil menyelamatkan beberapa siswa. Dia kemudian dengan cepatnya maju dan menyerang monster gurita kembali.
Longsan kemudian tangannya menggenggam leher monster gurita. Dia sangat kesal, karena berani membunuh di depannya. Monster gurita menyeringai dengan senang kepada Longsan. Dia mengatakan, "Bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan padaku? Kamu masih memiliki kemampuan untuk membunuhku?" tanyanya kepada Longsan. Longsan langsung emosi dengan monster gurita tersebut, dan menyebutnya sangat gila. Dia mengancam monster gurita tua itu, akan dicabik-cabiknya. Namun salah satu mahasiswa lainnya menegur Longsan. Dia meminta Longsan untuk menunggu dulu, jangan membunuh monster gurita itu. Dia menyebutkan Longsan tidak bisa membunuhnya lagi, karena kalau dia membunuh lagi, maka darah mereka akan diserap habis kembali. Di luar perangkap, tiba-tiba muncul banyak para kultivator yang berada di depan Guru Li. Dia adalah patriark keluarga Meng. Dia menanyakan kepada Guru Li bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Guru Li memberitahukan bahwa ada sedikit permasalahan, karena dia tidak menyangka, tujuan asli para ras monster adalah membunuh para murid-murid jenius. Guru Li juga memberitahu patriark keluarga Meng, bahwa Nona Meng dan juga murid-murid berbakat dari universitas lainnya, seperti Universitas Qingbei dan Universitas Tianjin terperangkap di dalam lautan darah tiada habisnya. Di dalam harta karun asli, jelas Guru Li. Patriark keluarga Meng yang mendapat informasi dari Guru Li sangat kesal, karena para ras monster bahkan bersedia menggunakan harta karun asli. Patriark keluarga juga menanyakan tentang jejak Raja Naga Hitam, apakah dia berada di sekitar tersebut. Guru Li dengan memegang kepalanya, dan memberitahu Patriark Meng bahwa Raja Naga Hitam tidak ada di sini. Dan kali ini sudah direncanakan, jelas Guru Li. Patriark keluarga Meng langsung terkejut dengan pernyataan dari Guru Li, bahwa semua itu sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh musuh. Namun Patriark keluarga Meng masih menyangkalnya, karena menurutnya untuk pengumpulan informasi. Itu merupakan keahlian dari keluarga Mengnya, karena informasi dari keluarga Mengnya sudah pasti akurat. Tidak salah lagi, Raja Naga Hitam pasti datang, ucap Patriark keluarga Meng tetap dengan pendapatnya. Guru Li yang mendengarkan perkataan Patriark keluarga Meng, menyebutkan bahwa Patriark tersebut mengira Raja Naga Hitam bersembunyi di antara orang-orang ini. Terlihat Silverwing dan juga Raja Sapi sedang berusaha melawan monster gurita. Silverwing kemudian meminta bantuan kepada Su-Han, karena dia sekarang tidak bisa melukai dan membunuh mereka. Silverwing menanyakan apa tidak ada cara lain. Terlihat monster gurita memprovokasi Longsan untuk maju dan membunuhnya, dan menyebut manusia itu sangat lemah, bodoh dan juga pengecut. Longsan yang mendengar perkataan tersebut langsung terprovokasi, dia pun menyerang kembali monster gurita. Banyak murid yang sudah khawatir, dan meminta Longsan untuk jangan membunuh lagi. Kemudian muncul kekuatan dari senjata asli, terlihat Longsan kesakitan karena tertekan dari perangkap tersebut. Bukan hanya Longsan saja yang tertekan karena punya darah supernatural, tapi Raja Sapi dan juga Silverwing juga tertekan. Silverwing yang merasakan keadaan yang terjadi menyadari bahwa tekanan harta karun asli jadi lebih kuat. Bahkan darah dari manusia supernaturalnya juga ditekan oleh senjata asli. Tak lama berselang, muncul serangan dari tentakel monster gurita. Tentakel tersebut menyerang Raja Sapi. Serangan itu membuat Raja Sapi langsung terlempar dengan jauh. Sedangkan Silverwing berhasil ditangkap oleh monster gurita. Monster gurita yang melihat Silverwing, mengatakan bahwa dia merupakan makanan yang begitu nikmat. Karena menurutnya, di dalam harta karun asli, monster tidak terkalahkan, bahkan tidak mati. Tak lama kemudian, Su-Han melompat dan menyerang monster gurita dengan kapak Hongmen-nya. Su-Han berpikir bahwa kekuatan dari monster gurita ini tidak kuat, mereka sudah berada di ujung akhir dari formasi dan hanya dengan bantuan harta karun asli, semuanya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik. Jadi, ini sudah pasti bukan kekuatan asli mereka, pikir Su-Han. Monster gurita yang mendapatkan serangan dari Su-Han, menyebutkan bahwa dia benar-benar bodoh. Menurutnya, bahkan jika kalian membunuhnya 10.000 kali, terus apa yang terjadi? Pada akhirnya energi kalian akan habis, ucap monster tersebut percaya diri. Namun tak lama berselang dia sangat terkejut, karena serangan dari Su-Han, berhasil melukai monster gurita itu. Dia kebingungan, apa yang telah dilakukan oleh Su-Han kepadanya.
Tak lama berselang, monster itu meledak akibat serangan Su-han. Para siswa yang melihatnya banyak terkejut, karena kali ini monsternya mati, tapi secara mengejutkan tidak menyerap energi mereka. Dan monsternya tidak bangkit lagi. Sepertinya kali ini, dia benar-benar terbunuh, ucap para mahasiswa tersenyum dengan bahagia. Su-han kemudian menyerang monster gurita yang satunya lagi. Dia berpikir bahwa alasan kenapa kedua monster itu bisa bangkit kembali, karena mereka hanya membunuh tubuh mereka, tapi tidak membunuh jiwa mereka. Harta karun nyata dapat memperbaiki tubuh mereka tanpa batas, dan menjaganya tetap abadi. Dan kapak Hongmen bisa menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Tidak peduli seberapa kuat harta karun nyata, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali jiwa yang mati. Kapak Hongmen benar-benar bisa berkembang tanpa batas. Dan cara tercepat adalah untuk bergabung dengan berbagai macam senjata sihir. Kalau kapak Hongmen menelan harta karun asli ini, dia seharusnya dapat berevolusi sekali, pikir Su-han. Liang Shu yang melihat keberhasilan Su-han sangat gembira, dia menyebutkan bahwa Su-han sangat luar biasa. Murid-murid kecil dari Akademi Tianjing, siapa yang berani menertawai Qin Bei sekarang? Bagaimana, kalian tidak bisa membunuh monster itu? Tapi itu bisa dibunuh dengan mudah oleh Su-han, ucap Liang Shu mengagungkan nama Su-han. Namun tak lama berselang, patriark keluarga Meng berteriak, dan memanggil ke Er. Ke Er yang mendengar teriakan tersebut langsung menyadari, dan menyebutkan kenapa ayahnya bisa ada di sini. Patriark Meng menyebutkan untuk berhati-hati, karena Raja Naga Hitam bersembunyi di antara kalian. Semua orang terkejut dengan informasi dari Patriark Meng. Mereka melompat dan menghindari anak kecil yang bersama dengan mereka. Terlihatlah dia sedang ditinggal sendirian di antara kumpulan orang-orang. Dia menangis dengan tindakan dari orang-orang, dia memanggil paman dan bibi, kenapa mereka memandangi dirinya. Para mahasiswa meminta bocah tersebut untuk jangan berpura-pura. Karena menurut mereka, Raja Naga Hitam pasti bocah ini. Bocah ini, dan dua monster bersama, dia sudah pasti Raja Naga Hitam, ucap para mahasiswa. Mereka juga meminta anak tersebut untuk dibunuh terlebih dahulu, dan meminta Su-han untuk cepat membunuh dia, dan jangan membiarkan dia mendapat kesempatan untuk kabur. Su-han yang melihatnya berpikir, apa Raja Naga Hitam benar-benar dalang dari tindakan mereka, pikir Su-han. Anak tersebut sangat sedih melihat kedatangan Su-han dan makin menangis dengan kuat. Dia menanyakan kepada Su-han, apa yang ingin dia lakukan kepada dirinya.